takut. Ah, ini geser ya. Awas panas masih. Masih dipegang lagi aja. Apa ini? Wah, ini apa? Itu ke depan bola. Tai, ada aja kerjaan. Gak ada kita. Saya beli ini. Apa ini? Tidak ada. Dia berjuang ke depan itulah. Ganggu. Anjing kita jadi makan. Itu yang dibikin di depan itu busur semua. Jangan di sini ya tahu semua. Apa? Hati-hati. Lo hati-hati yang hati-hati Bapak. Udah enggak apa-apa itu orang udah enggak tahu ini. Apa? Iya, dimundurkan. Dimundurkan. Bantu, ayo. Wah, jangan dibiarin kalau kayak gini nih. Jangan pakai TV saya, Bang. Bang, namanya siapa, Bang? Saya. Iya. Yusuf. Bang Yusuf. Yang mainin lagi nih. Putra. Hampir jam 10-an dah, jam 10. Itu penertiban apa sih, Bang, sebenarnya? Penertiban baleho doang sih. Oh, baliho ya. Plang kayak plang nih. Oh, yang ngerusak ini ya Yang visual. pemandangan dia kurang enak dipandang. Jadi sepanjang jalan ini ditertibin. Semua iya. Sampai dari danau utara tuh, sampai ke depan terus. Tadi yang datang ada wali kota sama Kapolres, betul ya, Bang ya? Hampir semua ada. Hampir semua pejabat ya. Iya. Nah, tadi sempat ada insiden itu, Bang, katanya ada penolakan dari pedagang itu, sempat ngeluarin sajam, bener nggak tuh, Bang? Ya. Benar. Ya, benar. Dia menolaknya karena apa sih, Bang, sebenarnya, Bang? Karena ini kurang digeser. Itu itunya maju. digeser, dia kan lalu maju Iya. tadi tempat kelapanya Tempat tuh kelapa. itu digeser. Oh, tempat kelapanya digeser. Iya. Dia nggak mau gitu digeser ya. Marah-marah, kata bilang benda-benda, malah ngeluarin golok. Oh, atau tukang sayur gitu mah. Oh, dia nyerang ngeluarin golok gitu, Iya. Bang. Iya. Pak Patri juga kan katanya, Pak Patri juga Ada Pak Wali di sini ada. Oh, berarti sempat nyerang Pak Wali ya? Enggak. Kalau Pak Wali agak jauh. Agak jauh. Yang anggota-anggota aja. Nyerang golok gitu. Sajamnya apa sih, golok atau apa? golok. Kan dibawa sekarang golok nama itu. Kalau pelakunya masih kemana tuh, Bang? Udah ditangkap belum, Bang? Kurang tahu saya dah. Oh, nggak tahu ya. Iya. Dari tadi kagak kelihatan. Iya. Oke. Saya belum nggak ada. Suruh ke datang ke Polres. Sudah ada Kapolres. Iya, datang ke Polres. Suruh datang ke Polres kalau nggak Surat datang. Pernyataan. Iya, kalau nggak datang mah. Saya pun tidak berharap dan tidak yakin sepeda pancal itu ketemu. Harganya berapa? Baru saya muntah saya. Woi, kamu saya bilang. Panggil kamu saya. Pernah jadi korban kejahatan nggak Pak Ridwan? Siap, misalnya benar. Belum pernah. Saya pernah. Saya jadi korban kejahatan. Sepeda saya dicolong maling. Yang masang CCTV-nya saya, Babing sering datang ke sana kontrol juga karena saya yang suruh. Kondi lalu kejadian aku sih jadi korban. Jika cerita, oke. Datang masih Pak Kapolsek Pak. Ini saya ceritain supaya jangan seperti itu. Ya, Pak, saya mau laporan Pak ada musibah. Saya kasih tahu saya ada musibah. Ya, ada apa? Saya habis curian Pak. Curian apa?
Dia mukanya itu masih dia serius, saya masih berdiri. Disuruh duduk aja belum? Apa ya, saya nggak ngomong, saya polisi kan. Terus apa juga kali berdiri kan? Nanti proses setrum ini berdiri kan? Ini awas ini kan? Disuruh duduk aja. Nah apa? Sepeda. Tahu nggak? Saya bilang sepeda, saya bilang. Saya mau main tebak-tebakan sekarang sama Pak Ridwan. Pertanyaan selanjutnya apa kira-kira? Salah. Tapi Bilang sepeda motor apa? Dan di mana? Berapa harga sepeda? mau berapa harganya? Hancur Pak di saya, Pak. Belum apa-apa. Ini saya bilang tadi empati di situ. Suruh duduk dulu. Itu saya bilang tadi empati. Di situ bilang memanusiakan orang. Saya ngomong gini karena saya pernah jadi masyarakat biasa. Saya polisi, terus lagi jadi masyarakat yang mengalami kemalangan. Kita belum bisa loh, belum tentu bisa menyelesaikan semua masalah orang. Sepakat ya? Saya tuh tidak berharap dan tidak yakin sepeda pancal itu ketemu harganya berapa. Baru saya muntah saya. Woi, kamu sini. Panggil kamu sini. Sepeda pancal. Itu bilangnya sepeda pancal, Pak. Butuh sepeda motor. Wong sepeda motornya boleh angel. Opong sepeda pancal, ya kan? Tapi ditanya pada saat itu, ditanya harganya. Terluka di saya. Ya, memang dalam kategori pencurian itu kan diatur oleh Perma ya. Mana kategori pencurian biasa ya, pencurian ringan, pencurian berat, pencurian dengan kekerasan. Iya. Kita semua tahu. Cuma jangan diponis di depan dong. Jadi kalau memang harganya 1 juta atau 500.000, nggak mau dikerjain gitu. Nggak boleh gitu. Ada yang nilainya secara rupiah murah, mungkin, tapi barang tersebut barang yang memang sangat penting kan gitu. Kita belum tentu bisa menyelesaikan masalah orang, tapi jangan meremehkan masalah orang. Jangan dianggap enteng, karena kita nggak pernah tahu betapa penting masalah itu. Saya lanjutin ceritanya. Emang harganya berapa? Baru saya muntah saya. Woi, kamu sini. Panggil kamu sini. Kabit nih. Saya pernah jadi kapolsek, saya bilang. Nggak ada kamu guys. Sikap ketika kamu melayani orang. Panggil, baru dia. Cep. Ini sepeda saya menabung untuk beli ini. Terus kalau harganya cuma 150.000, kamu nggak mau terima laporan saya. Siap. Rumah ya. Ya akhirnya itu yang bikin saya pada saat itu kaget ya. Kok masih ada di polsek seperti itu pelayanannya kepada masyarakat. Ya mestinya sekarang udah nggak ada. Itu kan 5 tahun, 6 tahun yang lalu. Mestinya sudah banyak perubahan. Pernah jadi korban kejahatan nggak Pak Ridwan? Belum pernah. Saya pernah. Saya jadi korban kejahatan. Sepeda saya dicolong maling. Yang masang CCTV-nya saya, babing sering datang ke sana, kontrol juga karena saya yang suruh. Kondi lalu kejadian, aku sih jadi korban. Jika cerita, datang mas saya Pak Kapolsek Pak. Ini saya ceritain supaya jangan seperti itu. Ya, Pak, saya mau laporan Pak ada musibah. Saya kasih tahu saya ada musibah. Ya, ada apa? Saya habis curian Pak. Curian apa? Dia mukanya itu masih dia serius. Saya masih berdiri. Disuruh duduk aja belum? Apa ya, saya nggak ngomong, saya polisi kan. Terus apa juga kali berdiri kan? Nanti proses setrum ini berdiri kan? Ini awas ini kan? Disuruh duduk aja. Nah apa? Sepeda. Tahu nggak? Saya bilang sepeda, saya bilang. Saya mau main tebak-tebakan sekarang sama Pak Ridwan. Pertanyaan selanjutnya apa kira-kira? Salah. Tapi Bilang sepeda motor apa? Dan di mana? Berapa harga sepeda? mau berapa harganya? Hancur Pak di saya, Pak. Belum apa-apa. Ini saya bilang tadi empati di situ. Suruh duduk dulu. Itu saya bilang tadi empati. Di situ bilang memanusiakan orang. Saya ngomong gini karena saya pernah jadi masyarakat biasa. Saya polisi, terus lagi jadi masyarakat yang mengalami kemalangan. Kita belum bisa loh, belum tentu bisa menyelesaikan semua masalah orang. Sepakat ya? Saya tuh tidak berharap dan tidak yakin sepeda pancal itu ketemu harganya berapa. Baru saya muntah saya. Woi, kamu sini. Panggil kamu sini. Sepeda pancal. Itu bilangnya sepeda pancal, Pak. Butuh sepeda motor. Wong sepeda motornya boleh angel. Opong sepeda pancal, ya kan? Tapi ditanya pada saat itu, ditanya harganya. Terluka di saya. Ya, memang dalam
kategori pencurian itu kan diatur oleh Perma ya. Mana kategori pencurian biasa ya, pencurian ringan, pencurian berat, pencurian dengan kekerasan. Iya. Kita semua tahu. Cuma jangan divonis di depan dong. Jadi kalau memang harganya 1 juta atau 500.000, nggak mau dikerjain gitu. Nggak boleh gitu. Ada yang nilainya secara rupiah murah, mungkin, tapi barang tersebut barang yang memang sangat penting kan gitu. Kita belum tentu bisa menyelesaikan masalah orang, tapi jangan meremehkan masalah orang. Jangan dianggap enteng, karena kita nggak pernah tahu betapa penting masalah itu. Saya lanjutin ceritanya. Emang harganya berapa? Baru saya muntah saya. Woi, kamu saya bilang. Panggil kapolsek. Kaget dia. Saya pernah jadi kapolsek, saya bilang. Nggak ada kamu guys. Sikap ketika kamu melayani orang. Panggil, baru dia. Cep. Ini sepeda saya menabung untuk beli ini. Terus kalau harganya cuma 150.000, kamu nggak mau terima laporan saya. Siap. Enggak ya. Ya akhirnya itu yang bikin saya pada saat itu kaget ya. Kok masih ada di polsek seperti itu pelayanannya kepada masyarakat. Ya mestinya sekarang udah nggak ada. Itu kan 5 tahun, 6 tahun yang lalu. Mestinya sudah banyak perubahan. Sepeda pancal. Itu kan sepeda pancal, Pak. Butuh sepeda motor, sepeda motornya boleh angel, omongnya sepeda pancal, ya kan? Tapi ditanya pada saat itu, ditanya harganya, terluka bisa. Ya, memang dalam kategori pencurian itu kan diatur oleh Perma ya. Mana kategori pencurian biasa ya, pencurian ringan, pencurian berat, pencurian dengan kekerasan. Iya. Kita semua tahu, cuma jangan divonis di depan dong. Jadi kalau memang harganya 1 juta atau 500.000, nggak mau dikerjain gitu. Nggak boleh gitu. Ada yang nilainya secara rupiah murah, mungkin, tapi barang tersebut barang yang memang sangat penting kan gitu. Kita belum tentu bisa menyelesaikan masalah orang, tapi jangan meremehkan masalah orang. Jangan dianggap enteng, karena kita nggak pernah tahu betapa penting masalah itu. Saya lanjutin ceritanya. Emang harganya berapa? Baru saya muntah saya. Woi, kamu saya bilang. Panggil kapolsek. Kaget dia. Saya pernah jadi kapolsek, saya bilang. Nggak ada kamu guys. Sikap ketika kamu melayani orang. Panggil, baru dia. Cep. Ini sepeda saya menabung untuk beli ini. Terus kalau harganya cuma 150.000, kamu nggak mau terima laporan saya. Siap. Enggak ya. Ya akhirnya itu yang bikin saya pada saat itu kaget ya. Kok masih ada di polsek seperti itu pelayanannya kepada masyarakat. Ya mestinya sekarang udah nggak ada. Itu kan 5 tahun, 6 tahun yang lalu. Mestinya sudah banyak perubahan. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.